Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sempurna yang memenuhi rukun-rukun syukurnya. Yang pertama yaitu kita meyakini bahwa setiap nikmat yang ada pada kita maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan kita selalu basah mengucapkan kalimat-kalimat syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian kita berupaya menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali ya ibadah kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan pahala yang besar bagi kita semua yang meluangkan waktu kita untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai pada pertemuan yang ke-24, kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai kepada ayat yang ke-47 surat Al-Baqarah. Oke, seperti biasa silahkan yang mau baca. Ada? Salman, tadi kemarin mau baca kata Salman. Ya, Ayo Mas Salman. ya, 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 bani. A'udzu dulu Mas Salman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya bani, ya is. Ya bani, ini tanda panjang. Ya bani Israil wadukuru Lazkuru Fadkurun nikmatiyal Lati, ini tanda panjang. an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum alal alamin. Diberhentikan saja. Alamin. Amin. Oke, good. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah memberikan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Mas Salman. Bagus. Oke, ini adalah ayat ke-47 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ya, masih ingat kita ya, Israil adalah sebutan untuk nabi siapa? Nabi Yakub ya. Jadi Israil itu sebutan untuk Nabi Yakub. Bani Israil berarti anak keturunan Nabi Yakub.
ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini, ya, pada masa itu. Kita baca tafsiran Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir semoga Allah merahmatinya, menyebutkan beberapa tafsiran terkait ayat 47 surat Al-Baqarah ini. Yudzakiruhum ta'ala salifa ni'amihi ala abaihim wa aslafihim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ya Bani Israel, tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nenek moyang mereka dan orang-orang terdahulu dari mereka. Wa ma kana faddalahum bihi min irsali ar-rusul. Dan juga dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka berupa diutusnya para rasul, yaitu dari kalangan mereka. Jadi banyak para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Wa inzali al-kutub alaihim, dan Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Wa ala sairil umam min ahli zamanihim, dan juga kepada umat-umat dari zaman mereka. Kama qala ta'ala wa laqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin, dalam surat Ad-Dukhan ayat 32. Dan sungguh kata Allah SWT, kami telah memilih mereka di atas ilmu, ya. Mereka memiliki keistimewaan di antara umat-umat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada mereka Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian juga seperti nikmat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 20. Yang mana di sana Nabi Musa pernah berkata kepada Bani Israel, Allah SWT menghikayatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 20, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang ada pada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah SWT menjadikan para nabi itu dari kalangan kalian. Wa ja'alakum muluka, dan Allah juga menjadikan kalian itu raja-raja yang memiliki kekuasaan. Wa ataakum ma lam yuti ahada minal alamin, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian karunia yang besar yang mana tidak diberikan kepada siapapun, ya, dari umat-umat yang lain. Masya Allah. Jadi luar biasa Bani Israel ini, ya. Banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya agar mereka tidak lupa kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dia lupa kepada nikmat Allah, lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, maka dia akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul adalah kesombongan, menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, menyandarkan nikmat itu kepada kecerdasannya, ya, menyandarkan nikmat itu kepada usahanya. Nah, ini tidak boleh, ya. Karena yang memiliki sifat seperti ini hanyalah mereka, orang-orang yang tercela dan terhina. Seperti salah satunya adalah Qarun, ya, yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan yang begitu banyak, dia mengatakan sesungguhnya aku diberikan karunia ini, harta yang banyak ini adalah oleh sebab kecerdasanku. Aku pintar berdagang, aku pintar berbisnis, dan seterusnya. Maka hendaknya yang kita tiru adalah teladan para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kerajaannya yang luar biasa, tetapi juga apa-apa yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tidak hanya kalangan manusia, tetapi kalangan jin, bahkan binatang-binatang juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mengerti bahasa mereka, ya, para binatang. Tetapi kemudian semua itu tidak membuat beliau sombong. Justru beliau betul-betul menyadari bahwa nikmat-nikmat itu bukanlah hasil jerih payah beliau, bukanlah karena beliau
orang yang pandai dan seterusnya, tetapi beliau menyadari itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atas nikmat-nikmat ini atau justru aku kufur mengingkarinya. Nah, jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sejatinya itu adalah ujian untuk menguji seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya supaya seseorang terdorong ya dan termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Makanya ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel agar mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah menegaskan lagi ya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nikmat lainnya yang Allah berikan kepada Bani Israel, kata Allah apa? Aku ya utamakan kalian di atas umat-umat yang lain. Masya Allah. Ini tentu berlaku pada zaman mereka ya. Qala bima utu minal mulki war rusul wal kutub ala alami man kana fi dzalika az-zaman fa inna likulli zamanin alaman. Ya. Jadi mereka diberikan karunia yang besar, kerajaan, kemudian risalah, kemudian kitab-kitab, yang mana itu tidak diberikan kepada umat-umat lain selain kepada mereka, ya, Bani Israel ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa maksud daripada ayat ini bahwa Allah mengutamakan mereka di atas umat-umat yang lain, itu maksudnya adalah ini, ya. Kana fi dzalika az-zaman. Jadi itu berlaku di zaman mereka sebelum datang zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita baca, li'anna hadhil umma afdal minhum, karena sesungguhnya umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dari mereka, dari Bani Israel dan dari umat-umat yang lainnya. Liqaulihi ta'ala khitaban li hadhil ummah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mengenai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Allahu akbar. Ya. Ini sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa yang menjadikan mereka ya umat Nabi Muhammad ini mendapatkan label umat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, disebutkan oleh Allah karakternya, karena umat Nabi Muhammad itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Nah, ini ciri khas utama umat Nabi Muhammad SAW adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Maka kita bisa bercermin dari karakter yang pertama ini ya, apakah kita masuk kategori sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang selalu mengajak kepada kebaikan, atau ternyata belum ya. Kemudian yang kedua, watanhauna 'anil munkar, dan ya karakter yang kedua disebutkan oleh Allah SWT, watanhauna 'anil munkar, yaitu kalian umat Nabi Muhammad selalu mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, inilah yang menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik ya. Karakter yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata ingin mendapatkan keuntungan duniawi, bukan semata untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Tidak ada keuntungan-keuntungan materi duniawi yang diharapkan, tetapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pondasi dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalau sekiranya para ahli kitab itu beriman, maka sungguh itu adalah kebaikan bagi mereka. Masya Allah ya. Jadi Bani Israel mereka
mendapatkan banyak nikmat dari Allah dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas umat-umat yang lain, itu berlaku ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka umat yang terbaik yang ada saat ini ya sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti di akhirat, maka umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi kita sudah sebutkan karakter-karakternya, yaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan semua itu dilakukan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, kalian ya telah menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, dan kalian adalah yang paling terbaik dan paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengabarkan umat Nabi Muhammad SAW ini ya menjadi umat terakhir ya, penyempurna. Jadi ada 70 golongan umat, dan yang terbaik di antara mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan yang paling mulia di antara mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah, ini nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang perlu kita ingat selalu, tanamkan dalam benak kita ya, dalam pikiran kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi kita dikaruniai keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Kita beriman kepada semua itu ya. Maka ini nikmat yang besar, Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut untuk kita syukuri ya. Di antara bentuk syukurnya, terus kita mengkaji ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengkaji risalah sirah ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah cerminan seluruh isi Al-Qur'an, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana ya tingkah laku Rasulullah SAW itu dalam kehidupan ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhu Al-Qur'an. Kalau kamu pengen tahu ya tentang akhlak Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, maka lihatlah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, barakallahu fikum jami'an, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kemudian ayat berikutnya, ayat 48. Silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Ya, Pak, baca Pak. Oke, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bagus. Nah, di ayat 48 Allah SWT kemudian memperingatkan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wala hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Kita baca tafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, lamma dzakarahumullahu ta'ala bi ni'amihi awalan atafa 'ala dzalika at-tahdzir min hululi niqamihi bihim yaumal qiyamah. Ketika sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka Bani Israel agar mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya. Allah memperingatkan kepada mereka bahwa nanti di hari kiamat tidak ada siapapun yang bisa menolong orang lain di sana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yauman", yakni yaumal qiyamah. Jadi takutlah nanti ya pada hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, ay la yugni ahadun an ahadin. Jadi tidak ada seseorang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak ada satu orang yang bisa menolong orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT, wala taziru waziratu wizra ukhra, Al-An'am 164. Jadi tidak ada dosa itu yang dipikul oleh orang lain. Jadi masing-masing memikul dosanya sendiri dan mempertanggungjawabkan hasil perbuatan dosanya itu. Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surat Abasa ayat 37, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu ya, setiap orang mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, ayat ini sebelumnya kan, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia lari juga dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia juga lari dari istrinya dan dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Tidak peduli kepada saudara, tidak peduli kepada bapak, tidak peduli kepada ibu, tidak peduli kepada istri, tidak peduli kepada anak. Masing-masing sibuk nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Seperti itu keadaan nanti pada hari kiamat. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ya, karena tidak ada siapapun nanti di sana yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi kita sibuk masing-masing dengan urusan kita sendiri. Kecuali orang-orang yang memang diberikan kekhususan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka kemudian bisa memberikan syafaat. Wa qala ya ayuhan nas, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 33. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kepada hari, maksudnya hari kiamat, yang mana orang tua tidak bisa menebus anaknya dan seorang anak tidak bisa menebus bapaknya sedikit pun. Artinya orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya dan anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Fahadhihi ablagh al-maqamat anna kullan minal walid wa waladihi la yughni ahaduhuma 'anil akhar syai'a. Ya. Jadi ini memiliki hubungan yang dekat sekali antara anak dan orang tua, tetapi masing-masing keduanya tidak bisa saling tolong menolong nanti di hari kiamat, ya, karena sibuk masing-masing dengan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Wa qauluhu ta'ala la yuqbalu minha syafa'ah, yani 'anil kafirin, dan tidak diterima syafaat, ya, maksudnya syafaat orang-orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan syafaat mereka, ya. Kama qala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, Al-Mudaththir 48. Nah, tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Jadi nanti ada di hari kiamat itu, di akhirat, orang-orang yang mendapatkan kekhususan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memberikan syafaat. Tentu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang lainnya yang dikabarkan oleh Nabi kita bahwa ada beberapa orang yang bisa memberikan syafaat, diantaranya orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian orang yang hafal Quran, ahli Quran, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Tetapi syaratnya adalah keluarganya ini mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Tetapi kalau orang kafir, ya, seperti pada ayat ini, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, orang kafir
maka mereka tidak mengambil manfaat, tidak mendapatkan manfaat dari syafaat siapapun nanti di sana. Ya. Jadi harus ada iman dulu syaratnya untuk bisa mendapatkan syafaat. Kama qala an ahlin nar, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Asy-Syu'ara ayat 110 sampai 111. Allah SWT menghikayatkan tentang keadaan penduduk neraka. Nanti mereka menyesal di dalam neraka, ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 110 sampai 111. Fama lana min syafi'in, aduhai kami tidak memiliki penolong-penolong. Tidak ada orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami. Wala sodiqin hamim, aduhai kami tidak memiliki teman-teman dekat. Di manakah mereka? Subhanallah. Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menafsirkan ayat ini, bahwasanya ini menunjukkan pentingnya kita memiliki teman-teman yang soleh, ya. Karena diantara juga, ya, yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat adalah teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Kata beliau, ya rahimahullah, aksiru min asdiqa solihin. Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang soleh, fa innahum yanfa'una yaumal qiyamah. Karena mereka nanti pada hari kiamat, ya, di akhirat mereka akan memberikan manfaat. Dan di antara manfaatnya adalah teman-teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat untuk temannya yang lain. Kemudian di antara mereka ada yang berada di dalam surga, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan bisa merasakan sempurnanya nikmat surga sampai aku bersama temanku di surga ini. Kemudian disampaikan kepada dia bahwa teman kamu si fulan itu ada di neraka. Akhirnya dia menangis dan meminta izin kepada Allah SWT, menyebutkan, wahai Allah, sesungguhnya si fulan dahulu dia pernah sholat bersama saya di masjid, dahulu dia pernah berpuasa bersama saya, dahulu dia pernah bersedekah dengan saya, dan seterusnya. Dia memberikan persaksian baik di hadapan Allah SWT untuk temannya. Ya mungkin dia masuk neraka karena ada dosa-dosa yang dia perbuat, ya. Tapi akhirnya karena temannya di surga menyebutkan kebaikan-kebaikan, menjadi saksi baik di hadapan Allah, akhirnya kemudian Allah SWT keluarkan, ya, teman yang di neraka ini diselamatkan dari neraka, dikeluarkan. Nah, kemudian ketika itu, ya, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, membacakan firman Allah SWT surat Asy-Syu'ara ayat 110-111 ini, bahwa ketika mereka dikeluarkan dari neraka, maka orang-orang kafir mereka berkata seperti ini, fama lana min syafi'in, aduhai ruginya kami tidak punya siapapun yang memberi syafaat, memberi pertolongan. Wala sodiqin hamim, dan tidak juga ada teman dekat yang menyelamatkan kami dari siksa neraka. Wa qauluhu la yukhadu minha adlun, dan firman Allah, dan tidak diambil dari mereka tebusan, ay la yuqbalu minha fidaun. Jadi tidak ada tebusan nanti di hari kiamat, ya. Seseorang akan sadar nanti di hari kiamat, di akhirat, ya, terperanjat dia bahwa yang akan bisa menyelamatkannya adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keimanan, maka semuanya akan menjadi debu yang berterbangan. Ya, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama di dunia, kalau tidak ada iman, ya, tidak dilakukan atas dasar iman, maka semua itu akan sia-sia. Ya, diberikan di hadapannya nanti di akhirat, tapi kemudian Allah faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah, kami jadikan itu sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Dan juga Allah berfirman, ya, kita mungkin sudah hafal surat Al-Ghasyiyah. Allah SWT menyebutkan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dahulu dia bersusah payah beramal di dunia, amilatun nasibah, bersungguh-sungguh dia beramal, bersusah payah di dunia, tetapi apa? Tasla naron hamiyah, tapi ujung-ujungnya dia masuk neraka. Di antara tafsirannya, karena mereka ketika beramal di dunia, ya, melakukan amal kebaikan, mereka tidak mendasarinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir,
maka tidak diterima dari mereka emas sepenuh bumi, ya meskipun mereka membawa itu semua untuk menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bayangkan seseorang memiliki emas sepenuh bumi. Sebanyak apa itu? Sepenuh bumi emas. Ya. Dia bawa itu di hadapan Allah untuk menebus dirinya agar tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apa tidak diterima darinya. Ini menunjukkan betapa berharga dan bernilainya keimanan yang ada pada diri kita, yang kalau ditukar dengan emas sepenuh bumi maka tidak akan sebanding itu. Iman kita itu jauh lebih berharga, karena ini nanti yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita. Ya, kalau kita begitu berusaha sungguh-sungguh menjaga harta benda kita, ya, maka menjaga keimanan kita ini harus lebih bersungguh-sungguh lagi, harus berjuang, berupaya lagi. Kalau kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa, mereka mencerminkan tentang keteguhan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang luar biasa mereka dapati. Ya, kalau orang yang tidak beriman mungkin bisa saja mereka langsung menyerah, ya, datang ke Zionis, aku menyerah, aku masuk agama kalian Yahudi. Ya, selamat mereka. Tetapi mereka tetap teguh di atas keimanan kepada Allah SWT, karena mereka betul-betul mengetahui keimanan itu tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun, ya, harga dunia ini. Dan firman Allah SWT ternyata tidak di surat Al-Imran saja Allah mengabarkan hal ini, ya. Di dalam surat Al-Maidah juga Allah mengabarkan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabillah min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Di ayat Al-Maidah ini lebih hebat lagi Allah menyebutnya. Kalau tadi sepenuh emas bumi, ya, emas sepenuh bumi, kalau di sini Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang kafir, kalau sekiranya mereka memiliki, ya, seluruh isi bumi dan 2 kali lipatnya, Allahu Akbar, untuk bisa menebus diri mereka dari azab nanti pada hari kiamat, maka tidak diterima sama sekali dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Waliyadzubillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'dil kulla adlin la yukhad minha. Dan jikalau, ya, mereka menebus dengan seluruh apapun yang bisa mereka gunakan untuk menebus diri mereka dari azab Allah, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 70. Kemudian juga firman Allah yang lainnya, Al-Hadid ayat 15, fal yauma la yukhadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak ada tebusan yang diterima dari kalian dan juga tidak dari orang-orang kafir. Allahu Akbar. Maka dari sini kita mengetahui betapa besar, berharga dan bernilainya nilai keimanan yang ada pada diri kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, di antara hal yang bisa menjaga keimanan kita agar kita istiqomah, ya, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan bersegera di dalam menjalankan amal soleh, amal ibadah. Jangan menunda-nunda, ya. Jangan biarkan syaitan menghasut kita, akhirnya kemudian kita yang dari awalnya, ya, step by step, awalnya menunda, nanti lama-lama malas, akhirnya meninggalkan. Makanya Nabi mengingatkan, ya, bahwa di antara seseorang teguh, ya, bisa teguh istiqomah di atas keimanan kepada Allah adalah bersegera untuk menjalankan amal soleh dan amal ibadah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakit atil lailil mudlim. Segeralah kalian di dalam beramal, ya, kalau ada peluang-peluang, ya, kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, maka segera lakukan. Kita punya harta, lakukan ibadah yang bisa kita kerjakan dengan harta kita. Kita punya tenaga, bisa memberikan kontribusi manfaat yang besar untuk umat manusia, segera lakukan, jangan tunda-tunda. Kewajiban kita kepada Allah, apa saja kita kerjakan, segera tunaikan. Kewajiban kita kepada keluarga, orang tua, kepada pasangan, anak, dan seterusnya, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Sebelum datang, kata Nabi,
ujian-ujian nanti di akhir zaman yang datang bertubi-tubi ujian itu, yang datangnya seperti gelap malam yang gulita, sehingga seseorang tidak bisa menerka-nerka ujian itu karena saking gelapnya. Dia tidak sadar bahwa dia berada di dalam ujian-ujian yang begitu banyak, ujian sana, ujian sini, ujian sana, ujian sini. Sehingga kata Nabi SAW di dalam sabdanya kemudian melanjutkan, ya, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sehingga nanti ada seseorang di waktu subuhnya dia masih beriman, tapi di sore harinya kemudian jadi kafir, atau sebaliknya di sore hari dia mukmin, kemudian di pagi harinya jadi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Waliyadzubillah. Ya. Jadi luar biasa keimanan itu. Keimanan ini luar biasa. Fa akhbara ta'ala annahum illam yu'minu bi rasulihi wa yutabi'uhu ala ma ba'atsu bihi wa wafallaha yaumal qiyamah ala ma hum alaihi fa innahum la yanfa'uhum qaraba qarib wala syafi'in syafa'atu dijah wala yuqbal minhum fidyah walau bimil'il ardi dhahaba. Allahu akbar. Jadi Allah mengabarkan di sini, siapapun ya yang dia tidak membawa keimanan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, khususnya ya, kemudian tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti Al-Quran yang dibawa olehnya, maka mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan keadaan yang sangat merugi ya, tidak bermanfaat bagi mereka tali kerabat dan juga syafaat dari orang yang memiliki kedudukan. Kalau tidak ada iman, tidak mendapatkan ini ya. Rasulullah SAW memiliki tali kerabat dengan Abu Thalib, terus dengan Abu Jahal, masih ada hubungan kerabat sebetulnya. Tetapi nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, tidak bermanfaat kekerabatan Nabi SAW dengan mereka ini. Dan syafaat Nabi tidak berlaku untuk mereka karena mereka mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib, Abu Jahal, dan yang lainnya. Wala yuqbalu minhum fidyah, dan juga tidak diterima tebusan apapun dari mereka, meskipun mereka membawa sepenuh bumi emas ya, membawa emas sepenuh bumi, atau di ayat yang lainnya tadi yang membawa 2 kali lipat isi bumi. Allahu akbar. Jadi kalau tidak ada keimanan, kita pulang kepada Allah tidak membawa keimanan, maka ini sangat berbahaya sekali. Sebagaimana firman Allah SWT, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ini di surat Al-Baqarah ayat 254, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak ya, bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian, beribadahlah dengan harta kalian yang telah kami rizkikan kepada kalian, kata Allah, sebelum datang hari di mana di hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada tukar menukar, dan tidak ada ya, persahabatan nanti di sana, dan tidak ada syafaat nanti di sana. Kecuali tadi yang kita sebutkan ya, orang-orang yang mendapatkan kekhususan. Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 31, la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari tidak ada tukar menukar jual beli, dan juga tidak ada persahabatan nanti di sana. Ini maksudnya untuk mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala walahum yansurun ya, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ai la ahad yaghdab lahum fayansuruhum wa yunqidhuhum min adzabillah. Jadi kasihan sekali mereka ya, merana orang-orang yang mati tidak membawa keimanan, bahwa tidak ada siapapun yang bisa menolong mereka, yang menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lainnya, innahum yawma idzin la yansuruhum nasir. Sesungguhnya mereka pada hari itu
tidak mendapatkan penolong siapapun. Kama la yasfa'u lahum syafi', dan juga tidak ada siapapun yang beri syafaat kepada mereka. Wala yuqbalu minhum adlun wala fidyah, dan tidak ada tebusan apapun yang diterima dari mereka. Nah, inilah ya peringatan yang Allah SWT berikan kepada mereka, ya, Bani Israel secara khususnya, dan umumnya berlaku bagi kita semua umat manusia. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kita semua, ya, umat manusia. Kita mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya setiap kita memiliki ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak nanti ada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, dan yang akan bernilai pada hari itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membawa amal-amal kebaikan tapi ternyata tidak didasari keimanan kepada Allah, maka semua itu hanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi siapa yang membawa keimanan, maka keimanan ini akan menjadi penyelamatnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keimanan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta, miliar umat manusia yang ada di alam semesta ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT. Satu ayat lagi ya, Al-Baqarah 49. Nah, kita masuk ke histori ya, cerita Nabi Musa dan Firaun dan juga kaumnya. Oke, silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Min ali فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Oke, good. Nah, di ayat ini 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jadi ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksa yang sangat berat kepada kalian, yang mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan biarkan hidup anak-anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengingatkan ya mereka Bani Israel tentang kejadian-kejadian yang pernah mereka alami, ujian-ujian berat yang kemudian Allah selamatkan mereka dari ujian tersebut. Nah, ini juga perlu diingat ya oleh kita ya. Mungkin setiap kita ya, pasti setiap manusia itu masing-masing memiliki ujian hidup ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi masing-masing manusia punya ujiannya sendiri. Dan kita tentu perlu mengingat juga ya, sebagaimana di sini Allah mengingatkan bahwa kalian Bani Israel pernah mengalami ujian yang berat dalam hidup, tapi kemudian kalian diselamatkan oleh Allah
dikeluarkan dari masalah itu, dari ujian itu. Dan kita juga demikian ya, karena sebetulnya kehidupan ini episode yang berulang, tetapi pelakunya saja yang berbeda. Jadi kita juga sama, mungkin dalam kehidupan ini kan mengalami ujian-ujian, entah ujian apa, masalah harta, mungkin ujian masalah keluarga, ujian masalah pekerjaan, ujian masalah pendidikan, dan seterusnya. Ujian, tetapi alhamdulillah kita harus mengingat bahwa ternyata ya, kalau kita ingat-ingat, kalau kita sadari dengan betul, ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan tolong kita bisa keluar dari ujian-ujian itu. Nah, kita perlu mengingat hal itu ya, agar kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan, yaqulu ta'ala wadhkuru ya bani Israil ni'mati 'alaikum idh najainakum min ali fir'aun ay khalastukum minhum wa anqadtukum min aydihim suhbata Musa alaihi salam wa qad kanu yasumunakum yuridunakum wa yudhikunakum wa yuwallunakum su'al adzab. Jadi ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian ketika ya aku, kata Allah SWT, menyelamatkan kalian dari Fir'aun, yaitu menyelamatkan kalian dari siksaan Fir'aun kepada kalian, siksaan yang sangat pedih, yang sangat jelek. Dzalika anna Fir'aun wa Fir'aun qad ra'a ru'ya halathu ra'a naran kharajat min Baitul Maqdis fadakhalat dura al-Qibti bi biladi Misr. Jadi Fir'aun itu sebelum menimpakan ya, siksaan yang berat kepada Bani Israel pada masa itu, ternyata di waktu malamnya Fir'aun ini bermimpi dan melihat ada api yang keluar dari Baitul Maqdis, dari Palestina, yang kemudian api itu tiba-tiba menyambar ya, atau terbang kemudian sampai kepada Mesir, yang mana di Mesir itu ada banyak kaum Bani Israel yang hidup berdampingan dengan Fir'aun ya di Mesir. Tapi ternyata ketika api itu datang ke Mesir, api itu membakar semuanya kecuali rumah-rumah Bani Israel. Itu mimpi yang dilihat oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengabarkan mimpi itu kepada ya, para penafsir mimpi di kerajaannya. Kemudian mereka mengabarkan bahwasanya anna zawala mulkihi yakunu ala yadai rajulin min Bani Israel. Dikabarkan kepada Fir'aun bahwa nanti kerajaanmu ini akan hancur, akan musnah oleh ya, seseorang dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Maka dari situ kemudian Fir'aun membuat keputusan bahwa ya, fa inda dzalika amara Fir'aun la'anahullah biqatli kulli dzi dzakar yulad ba'da dzalika min Bani Israil wa an tutrak al-banat wa amara biistikmali Bani Israil fi masyaqi al-amal wa aradhiliha. Kemudian ya, Fir'aun memerintahkan agar setiap anak bayi yang lahir ya setelah kejadian mimpi itu, kalau ada anak bayi laki-laki yang lahir maka harus dibunuh. Sedangkan anak-anak wanita ya, yang lahir maka dibiarkan hidup. Kemudian Fir'aun menetapkan aturan bahwa para Bani Israel ya, orang-orang Bani Israel, kaum Bani Israel, mereka menjadi budak-budak ya, menjadi pekerja-pekerja yang ditempatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Ini dahsyat sekali ya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel pada waktu itu. Kemudian wa Fir'aun, dan Fir'aun ini sebutan untuk raja yang memerintah di Mesir ya, sebagaimana Kaisar itu sebutan untuk raja Romawi ya. Kemudian Kisra, sebagaimana Kisra ini sebutan raja untuk Persia ya. Jadi Fir'aun itu sebutan untuk raja yang menguasai Mesir, Kaisar sebutan untuk raja yang menguasai Romawi, Kisra adalah sebutan untuk raja yang menguasai Persia. Watuba ini sebutan untuk raja yang menguasai Yaman.
Najasyi. Nah, ini sebutan untuk raja yang menguasai Habasya atau Ethiopia ya. Kemudian Batlaimus ini untuk sebutan untuk raja yang menguasai India. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Kalau dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah disebutkan nama Fir'aun di zaman Nabi Musa itu Ramses ya. Tapi ternyata kalau di tafsir Ibnu Katsir namanya bukan Ramses ya, tapi nama Fir'aun di zaman Nabi Musa kata Ibnu Katsir adalah Al-Walid ibn Mus'ab ibn Ar-Rayyan. Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan. Kemudian ada yang mengatakan Mus'ab ibn Rayyan namanya. Dan dari garis keturunan Imlik ya, Ibn Daud anaknya Daud, Ibn Iram anaknya Iram, Ibn Sam anaknya Sam, Ibn Nuh anaknya Nuh. Jadi bersambung garis keturunannya kepada Nabi Nuh. Wa kunyatuhu Abu Murrah, dan sebutan atau panggilannya dikenal dengan Abu Murrah. Nah, ini menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirannya. Tetapi dalam buku-buku sejarah yang lain disebutkan namanya adalah Ramses ya. Kemudian kita baca yang terakhir ya. Terakhir ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT. Wa firman Allah SWT, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu ya, tadi disebutkan ya bahwa yang dilakukan oleh Firaun penyiksaan kepada mereka Bani Israel. Kalau ada anak bayi laki-laki yang lahir maka dibunuh. Anak perempuan dibiarkan hidup dan mereka kemudian dipekerjakan di pekerjaan-pekerjaan yang berat dan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Ya, tidak jauh lah dari diperbudak lah intinya mereka itu ya, oleh Firaun. Nah, kemudian kata Allah, wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Ya, pada yang demikian itu adalah ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa fil ladzi fa'alna bikum min inja'ina iyyakum mimma kuntum fihi min adzabi ali fir'aun bala'un lakum min rabbikum azim. Ay ni'ma azima 'alaikum fi dzalik. Tetapi Ibnu Jarir ya di sini menafsirkan bala di sini maknanya justru nikmat, bukan cobaan atau ujian. Kata Ibnu Jarir ya, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan kalian Bani Israel dari siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun, maka yang pada yang demikian itu penyelamatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar dari Allah untuk kalian. Jadi maknanya kalau menurut Ibnu Jarir bukan pada demikian itu adalah cobaan yang besar dari Allah. Tapi kata Ibnu Jarir maknanya yang benar itu pada yang demikian itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini luar biasa ya para ulama menafsirkan ayat itu, bahwa di balik ujian itu justru ada nikmat Allah yang besar untuk kalian. Dan juga Ibnu Abbas dalam menafsirkan bala min rabbikum azim. Qala ni'mah. Jadi bala di sini adalah nikmat. Yang pada yang demikian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan Mujahid juga mengatakan bala'u min rabbikum azim, ay ni'mah min rabbikum azimah, nikmat yang besar dari Rabb kalian. Dan juga oleh ulama-ulama tafsir yang lainnya. Wa aslul bala al-ikhtibar, karena asal kata bala itu adalah al-ikhtibar, yaitu ujian. Wa qad yakunu bil khair wasyarr, dan yang namanya ujian itu terkadang dengan kebaikan dan terkadang dengan keburukan. Artinya dengan sesuatu yang menyenangkan dan terkadang dengan sesuatu yang menyakitkan. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami ya menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dengan sesuatu yang menyakitkan dan dengan sesuatu yang menggembirakan. Itu ujian dua-duanya ya. Atau syar ini bisa juga maknanya itu kemiskinan ya, kesempitan hidup. Kami uji kalian dengan kesempitan hidup dan kami uji kalian dengan kelapangan hidup ya, harta, kekayaan. Subhanallah. Jadi dua-duanya ujian. Jadi sebetulnya kita hidup ini masing-masing ada ujiannya. Orang kaya dia diuji ya,
orang miskin dia juga diuji. Ya sudah, masing-masing sibuk saja untuk menyelesaikan ujiannya. Ya, jangan orang kaya ngelihat ke orang miskin ngelihat ke orang kaya, nggak selesai nanti. Ya, jadi sudah masing-masing punya ujiannya. Ya sudah, orang kaya bagaimana dia melewati ujian hartanya, kekayaannya. Orang miskin bagaimana dia melewati ujian kemiskinannya. Nah, seperti itu, masing-masing diuji. Dan orang yang terbaik di antara keduanya adalah yang berhasil melewati ujian itu. Dan juga firman Allah SWT, wa balawnahum bil hasanati wassayiat, Al-A'raf ayat 168. Dan kami uji mereka, ya umat manusia, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Subhanallah. Jadi ternyata ujian itu tidak selalu dengan yang baik-baik, yang buruk-buruk, ya, tidak selalu dengan yang buruk-buruk, yang menyakitkan, yang memedihkan. Tapi terkadang justru ujian itu datang dengan bentuk yang menyenangkan hati kita, yang menggembirakan, yang melenakan kita. Ya. Justru kadang di situ letak kita tidak sadar itu kalau kita sedang diuji. Ya. Banyak orang ketika dia mendapatkan misalkan kenaikan jabatan, ya, dia dipromosikan oleh perusahaannya, naik jabatan misalkan, atau dia mendapatkan harta yang lebih, dia merasa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya oke, mungkin dari satu sisi itu nikmat, tapi jangan lupa di sisi lain boleh jadi justru itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menguji umat manusia itu dengan kebaikan dan dengan keburukan, dengan sesuatu yang menyenangkan atau dengan sesuatu yang pahit. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bagus sekali mengatakan, kullu nikmatin la yuqarribuka minallah fahiya baliyah. Jadi setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah musibah. Wa kullu baliyah tuqarribuka minallah fahiya nikmah. Sebaliknya, setiap musibah, ya, sesuatu yang pahit tapi justru itu mendekatkan kamu kepada Allah, maka sejatinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ya, apa yang ada pada diri kita saat ini, keadaan apapun yang ada pada kita saat ini, apakah itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah. Kalau mendekatkan kita kepada Allah, ya, kaya atau miskin, maka berarti kita berada dalam kenikmatan. Tapi sebaliknya, ya, kaya atau miskin kita, tapi ternyata keadaan kaya kita menjauhkan dari Allah, keadaan miskin kita menjauhkan dari Allah, berarti kita betul-betul dalam keadaan musibah. Waliyadzubillah. Oke, inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. 3 ayat dari surat Al-Baqarah, ya, ayat 47, 48 dan 49. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan faedah yang banyak dari kajian kita malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berikan manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu bermanfaat itu Engkau menunjukkan kami kepada rizki yang halal, dan dengan rizki yang halal itu Engkau mengaruniakan kepada kami amalan-amalan yang diterima oleh Engkau. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Seperti biasa, sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu didiskusikan, silahkan.